Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai uji chi-square menggunakan SPSS dan cara menginterpretasikan hasilnya. Untuk contoh kasus, di sini ada variabel tempat tinggal yang akan dihubungkan dengan variabel tingkat pendidikan. Sebelum kita memulai analisis, kita perlu memahami dulu apa itu uji chi-square. Jadi uji chi-square ini adalah uji yang dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Adapun untuk asumsi yang digunakan pada uji chi-square ini adalah bahwa skala datanya minimal adalah salah satu variabelnya berskala data nominal. Kalau kita lihat untuk variabel tempat tinggal, ini ada dua, yaitu desa dan kota. Karena ada dua, desa dan kota, kemudian di sini tidak ada kategorisasi yang menunjukkan tingkatan, ini yang disebut dengan skala data nominal. Kemudian, ini akan dihubungkan dengan tingkat pendidikan. Adapun untuk tingkat pendidikan, di sini ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Di mana untuk pensekoran dari tingkat pendidikan ini selain membedakan juga ada tingkatan, sehingga masuk skala ordinal. Sehingga karena ini adalah dua variabel yang minimal salah satu berskala nominal dan satunya lagi ordinal, kita bisa menggunakan uji chi-square. Bagaimana cara ujinya? Menggunakan SPSS. Cara yang pertama, kita perlu meng-setting dulu variabel tempat tinggal dan tingkat pendidikan. Kita lihat, buka dulu aplikasi SPSS. Setelah terbuka untuk aplikasi SPSS, kita atur dulu di sini untuk variabel di sini tempat tinggal. Saya berikan TTL, labelnya adalah tempat tinggal. Kemudian value-nya kita isi 1 untuk desa, kemudian klik add, dan 2 untuk kota. Kemudian kita klik OK. Desimal kita buat 0, kemudian pengukurannya adalah nominal. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Kita berikan education ya. Kemudian labelnya adalah tingkat pendidikan. Value-nya kita berikan tadi 1 untuk SD, kemudian 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, dan 4 untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Oke, kita add, baru klik OK. Kemudian untuk desimal, kita rubah menjadi 0. Untuk pengukurannya adalah skala ordinal. Selanjutnya, kita sudah men-setting variabel view. Selanjutnya, kita ke halaman data view. Data sudah siap kita copy paste. Pertama, kita kembali ke Excel dulu. Kita copy dulu untuk skor yang tempat tinggal. Ini ada 40 responden yang akan kita uji. Kemudian klik kanan, copy. Kemudian kita menuju ke SPSS. Kemudian kita klik kanan, paste. Selanjutnya, kita kembali mengcopy satu variabel yang tertinggal, yaitu tingkat pendidikan. Kita copy semua skornya sampai dengan 40 responden. Kemudian kita klik kanan, copy, kemudian kita ke SPSS. Klik kanan, paste. Artinya kita sudah selesai sampai tahap ini untuk melakukan input data di SPSS. Baik, teman-teman Sobat Kanadata, jika teman-teman ingin mendapatkan update terus video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, cara analisisnya adalah
teman-teman bisa klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, selanjutnya Cross Tabs. Setelah dibuka, masukkan untuk tempat tinggal di row, tingkat pendidikan di kolom, dan yang paling penting di sini adalah kita ke klik statistik dan aktifkan Chi-square. Ya, setelah kita aktifkan, klik Continue, baru klik OK. Maka kita akan memperoleh outputnya seperti terlihat seperti ini. Bagaimana cara interpretasinya? Yang pertama, case processing summary, bahwa di sini menunjukkan N datanya adalah 40 dan valid 100%. Artinya datanya full 40 ada semua ya, tidak ada data yang missing. Kemudian di sini kita lihat ada cross tab atau tabulasi silang antara tempat tinggal dengan tingkat pendidikan. Kita bisa melihat yang tinggal di desa dan tamat SD ada 12. Kemudian yang tempat tinggal di desa dan pendidikannya SMP ada 6. Kemudian yang tinggal di kota, pendidikannya SMA ada 12 dan seterusnya. Kita bisa menginterpretasikan ini sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian hasil analisis intinya adalah ada di Chi-square test. Kita melihat dari Pearson Chi-square di sini dengan value 24,848, asymptotic significance two-sided ya. Jadi dua arah. Ini artinya 0,000. Artinya ini lebih kecil dari 5%. Umumnya, ketika kita melakukan uji Chi-square ini, kita menyusun hipotesis. Untuk hipotesis nolnya adalah A, tidak ada hubungan antara tempat tinggal dengan tingkat pendidikan. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya, ini kebalikannya, sama dengan ada hubungan antara variabel tempat tinggal dengan tingkat pendidikan. Jadi, karena nilai p-value-nya atau sig asymptot ini ya lebih kecil dari 5%, artinya H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H alternatifnya, hipotesis alternatifnya yang diterima, yaitu ada hubungan antara tempat tinggal dengan tingkat pendidikan. Jadi begitu teman-teman Sobat Data, cara uji Chi-square menggunakan SPSS dan cara menginterpretasikan hasilnya. Demikian video tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.